Jadi hari ini aku mau ke Malaysia. Nah ini jam 3 pagi, kita udah berada di bandara. So, let's go, ikutin ya. Halo, jadi pagi hari ini kita berdua udah berada di Bandara Udara Juanda. Kita mau ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah ini tuh sekarang waktunya menunjukkan jam 3 pagi. Kita nanti ketemu di sana sama adik aku, Prasetyo. Karena dia dari Jakarta langsung ke KL. Nah kita dari Surabaya langsung ke KL. Sepi banget di sini kelihatannya, tapi ternyata waktu pas di gate rame gitu ya. Ya udah, kita langsung ke lantai 2 karena pesawatnya ada di lantai 2. Sampai pesawat ternyata rame juga penerbangan pagi. Nah, saatnya kita take off. Kita menuju ke Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana itu ada 2 bandara. Kita menuju yang ke KLIA 2. Nah, di sini aku tuh pesan makanan di penerbangan, roasted chicken. Ini harganya Rp65.000. Gak kerasa, 3 jam langsung kita persiapan mendarat. Nah, ini bandaranya di KLIA 2. Gede banget. Kita menuju ke imigrasi, karena buat turis kita harus ke imigrasi dulu. Nah, di imigrasi itu sudah ada Prasetyo. Karena dia udah nyampai duluan, karena cuma perlu waktu tempuh 2,5 jam. Kalau dari Surabaya, waktu tempuhnya 3 jam. Nah, kita langsung nih menuju ke pintu keluar, karena mobil yang aku sewa, ini dia mobilnya. Itu udah nunggu. Aku sewa mulai Senin sampai Kamis, harganya Rp1.900.000. Langsung dari KLIA 2, kita menuju ke Penang, Malaysia. Dari bandara ke Penang itu waktu tempuhnya sekitar 5 jam. Karena aku capek, jadi kita cari tempat peristirahatan. Karena aku tuh mau pup sebenarnya. Tapi ternyata gagal. Ya karena kamar mandinya Malaysia yang ini ya, agak jorok. Jadi mau pup, tapi toiletnya toilet jongkok, nggak jadi deh. Setelah 5 jam 30 menitan, akhirnya kita sampai di jembatan yang panjang banget. Ini tuh menghubungkan antara Pulau Pinang dengan pulau utama di Malaysia. Nah, kita menuju ke hotel dulu ya. Karena kita mau mandi-mandi, kita mau ganti baju. Ini hotelnya, namanya Garden Inn. Nah, aku tuh pesan 1 kamar yang isinya buat bertiga. Harganya kalau nggak salah ya, itu sekitar Rp375.000. Kalau yang di Pinang ini hotelnya lumayan murah. Gede kamarnya, lumayan lah ya. Ya udah, saatnya kita mandi-mandi dan juga beres-beres dulu. Setelah mandi, kita mau lanjut ke Penang Hill, disambut dengan hujan, tapi nggak memutuskan semangat kita buat langsung untuk pergi ke sana. Ini Penang Hill, jadi itu merupakan sebuah tempat wisata dataran tinggi di Penang. Nanti kita mau naik ke atas bukitnya, tapi naiknya nggak jalan kaki, kita akan naik kereta. Nah, kita mau beli tiketnya dulu. Ini merupakan laluan untuk antri tiketnya. Per orangnya itu kalau nggak salah hitung ya, kenanya itu sekitar 100 ribuan deh. Jadi kalau misalkan bertiga dikali aja. Nah itu sekali berangkat ya, belum pulang pergi. Ini keretanya. Keretanya itu ada 2, jadi nggak perlu ngantri agak lama. Karena keretanya ini cepet kok untuk bolak-baliknya. Nah kita masuk ke keretanya, seperti ini tampilannya. Lumayan menegangkan, tapi ternyata seru juga. Nah, kita dapat duduk di barisan paling depan. Jadi kita bisa menikmati pemandangan saat naik ke Penang Hill. Sebenarnya orang-orang itu kalau mau naik ke Penang Hill itu siang hari. Karena sore harinya mereka turun ke bawah. Nah, karena kita sore hari baru naik, jadi sepi untuk yang naik. Tapi untuk yang pulang, coba lihat antriannya. Lar, ya kan? Tapi nggak masalah dah, pokoknya kita wisata ya kan? Ini kafenya, Cafe Penang Hill ini tuh ada di atas bukit seperti ini. Dan ternyata kafenya ini tuh menjual banyak sekali makanan. Tapi karena kita datangnya sore hari, jadi banyak yang udah mulai tutup. Tapi menemukan beberapa kafe yang masih buka, seperti ini. Walaupun di atas bukit, mereka tetap jualan es loh. Jadi ini udah ada di Penang Hill. Nah ini tuh sekarang lagi di Cliff Cafe.
Tapi sayangnya ternyata di situ hujan. Jadi kita tuh sebenarnya mau jalan-jalan ke atas gitu ya. Di sana tuh ada kayak kebun-kebun gitu. Cuman kita dilema karena sekarang kan udah jam 5:30 sore. Nah, sedangkan informasinya itu kereta yang turun ke bawah itu dia stop jam 8 malam. Ini jam 5 sore langsung kabutnya turun. Kita dilema mau naik ke atas percuma juga, nggak bisa lihat apa-apa. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk coba deh kita tunggu sebentar di sini. Ya siapa tahu kabutnya hilang gitu kan harapannya. Ibu dari mana? Bandung. Dari Bandung. Jauh-jauh ketemunya orang Bandung. Bisa bahasa Bandung nggak, masih ingat? Masih atau aku Mahadamang. Oh iya. Banyak pegawai yang berasal dari Indonesia seperti ibu yang tadi. Beneran loh ternyata kabutnya hilang. Jadi kita sempetin buat foto-foto dulu. Ini di puncaknya masih banyak beberapa turis yang stay di sini, termasuk kita. Dan sekarang kita langsung menuju ke tempat pulang gitu ya. Soalnya ternyata waktunya udah hampir jam 7 malam. Begitu? Yes. Padahal ya waktu pas udah jam segini tuh kabutnya udah hilang gitu. Jadi tadi sempat mau naik ke atas tapi ternyata waktu udah malam. Ntar takutnya pas kita mau balik nggak dapat kereta gitu ceritanya. Ini udah sampai di bawah, udah nggak hujan lagi. Langsung kita menuju ke parkiran mobil. Nah kita tuh mau cari kuliner malam. Di sini tuh terkenalnya sama kue tiaw Pineng. Nah ini aku parkir di sini. Di sini itu ada beberapa pasar malam, termasuk yang aku datengin. Cuman sayangnya karena mungkin abis hujan gerimis ya, jadi nggak sebegitu rame. Nah aku tuh cobain kuliner yang pertama dulu. Kalau di sini disebutnya rujak, tapi sebenarnya bukan rujak sih. Ini lebih mirip kayak macam-macam gorengan yang bisa kita pilih. Lalu kemudian sama orangnya itu akan dipotong-potong dan nanti akan dilumurin sama saus bumbu kacang. Tapi bumbu kacang di sini agak berbeda. Rasanya cenderung asem-asem gimana gitu ya. Nah, terus kemudian ini kue tiaunya. Aku beli kue tiau. Tuh, kue tiau Pineng itu emang enak banget. Lalu setelah kue tiaunya selesai, aku juga langsung bawa ke meja aku. Ini kue tiaunya. Nah, aku juga pesan nasi goreng. Jadi total di meja ada 3 makanan. Lanjut ya, ini subuh-subuh sih. Jadi tadi habis makan langsung kita pulang ke hotel tidur. Nah sekarang tuh kan jam 4 pagi. Aku tuh belum isi bensin sama belum top up Touch and Go. Itu seperti e-tol kalau di Indonesia. Karena kan nanti jam 7 pagi aku tuh mau menuju ke Kuala Lumpur Malaysia. Jadi aku perlu isi bensin sama harus top up e-tol. Di sini namanya Touch and Go. Kita isi bensin dulu. Murah bensinnya. Ron 95 di atasnya Pertamax itu harganya cuma Rp6.700. Jadi kita tuh harus beli dulu ke loketnya. Nanti mobilnya diparkir di pompa nomor berapa. Terus kita bilang kita mau isi berapa gitu. Di sini itu kalau malam kita nggak ada petugas yang bantuin buat ngisi. Jadi kita harus ngisi manual sendiri. Tapi kalau pagi sampai sore ada kok petugasnya. Oke, habis isi bensin aku ke 7-Eleven. Ini minimarket gitu ya. Ini suasana Pineng jam 5 pagian gitu kan. Masih gelap ya di sini ya. Jangankan jam 5 pagi. Jam 6 pagi aja itu masih gelap di sini. Nah, aku tuh ke 7-Eleven mau top up Touch and Go. Ternyata di sini saldonya dia cuma tinggal Rp20. Padahal tuh aku butuh Rp50 untuk pergi ke Kuala Lumpur Malaysia. Jadi akhirnya aku mampir ke Shell Minimarket. Di sini dia juga bisa untuk top up saldo. Jadi waktu pas isi Touch and Go di 7-Eleven yang pertama tuh ternyata dia ada saldonya. Nah saldonya dia itu tinggal Rp20. Aku harus isi agak banyakan gitu ceritanya. Jadi ternyata disuruh mampir ke Shell karena di Shell juga bisa. Nah di Shell itu juga isi Rp40 saldonya dia ada. Akhirnya berhasil deh. Untuk vlog episode pertama segini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi di vlog episode yang kedua untuk perjalanan ke Kuala Lumpur Malaysia. Oke, sampai jumpa.